Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Film Black Widow akhirnya merilis final trailer kemarin sebelum nantinya akan tayang di bulan April yang akan datang nanti. Nah, seperti biasa, ada banyak scene-scene dan detail-detail baru yang ditunjukkan di trailer ini yang tentunya bakal kita breakdown sampai ke akar-akarnya. Akan kita bahas, tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu nggak akan ketinggalan topik-topik dan pembahasan terkini di Breakdown Channel Universe. Dan nggak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Trailer dibuka dengan menunjukkan satu lokasi yang belum diketahui tepatnya ada di mana. Apakah di Amerika atau di tempat lain? Yang pasti, lokasi ini adalah salah satu lokasi penting yang muncul di official merchandise Black Widow yang dirilis beberapa hari yang lalu. Yang bagian belakang baju tersebut ada tulisan kota-kota yang menjadi lokasi atau set dari film Black Widow ini. New York, Ohio, Norway, Budapest, dan Siberia. Dan karena latarnya laut, ini bisa saja berada di Norway. Meskipun belum jelas untuk apa Natasha berada di Norwegia ini. Trailer berlanjut dan menunjukkan sebuah rumah trailer di tengah hutan. Dan juga terlihat Natasha yang berada di dalamnya. Atau paling nggak terlihat seperti itu. Ini sepertinya menjadi tempat persembunyian Natasha dalam pelariannya setelah kejadian Civil War. Kita tahu kalau Black Widow ini akan berlatar setelah kejadian Civil War dan sebelum kejadian Infinity War. Dan untuk itulah kenapa kita masih bisa melihat Natasha hidup di film ini. Padahal dia sudah mati di Avengers Endgame. Scene yang memperlihatkan Natasha yang berada di dalam rumah yang bersiaga memegang pistolnya ini sepertinya bukan berada di dalam mobile home tadi. Sebaliknya, ada satu scene yang berada kalau kita ingat di teaser trailer pertama, di mana Natasha memegang berbagai paspor dan kartu identitas. Nah, di scene inilah Natasha sedang berada di mobile home di tengah hutan tadi. Ini masih berada saat Natasha bersembunyi dari kejaran pemerintah, sebelum dia pergi ke Budapest dan bertemu dengan sisternya Yelena. Next scene terlihat adegan yang sama yang ada di trailer sebelumnya, di mana Natasha berada di dalam misi di daerah salju yang kuat diduga adalah misi untuk meloloskan Alexei Shostakov, si Red Guardian. Lalu dilanjutkan dengan terlihat iring-iringan mobil yang adalah pasukan yang dipimpin oleh Secretary Ross dalam misinya mencari Natasha yang tengah menjadi buronan. Terlihat begitu banyak pasukan yang sedang mengepung Natasha di scene ini loh. Kita tidak tahu apakah Natasha akan berhasil lolos dari kepungan ini atau malah ditangkap. Tetapi sepertinya dia tetap akan lolos pada akhirnya, entah meloloskan diri atau sengaja dilepas oleh Secretary Ross. Di dalam dialog di awal trailer ini terdengar Yelena yang menceritakan latar belakang seseorang yang seakan-akan itu adalah latar belakang Natasha. Namun Natasha mengatakan bahwa itu bukan ceritanya. Ini sebenarnya bukan dialog biasa, walaupun memang Natasha dan Yelena terlihat bercanda di scene ini justru mereferensikan bagaimana seorang mata-mata melakukan penyamaran dan membuat latar belakang cerita dari samaran baru si mata-mata tersebut. Dan ini biasanya dilakukan oleh baik Natasha maupun Yelena karena memang mereka berdua adalah mata-mata. Kita juga ingat bagaimana Natasha yang menyamar menjadi karakter Natalie Rushman di Iron Man 2 dan penyamarannya sangat baik hingga mampu menipu Tony Stark. Logo Marvel Studio muncul lalu scene memperlihatkan Natasha yang berjalan di kota Budapest yang sepertinya adalah pertama kali Natasha datang ke kota ini dan mencari keluarganya. Dan terlihat Natasha yang mobilnya meledak diserang dengan laser merah yang terlempar di sebuah jembatan yang dimana mobilnya ini diserang oleh Taskmaster. Natasha lalu terguling dan Taskmaster lalu berjalan mendekat. Natasha menembakkan Taskmaster yang lalu ditangkis dengan shieldnya dan Taskmaster lalu melempar shieldnya ke arah Natasha sama seperti gaya Captain America melemparkan shieldnya. Oke, Taskmaster sendiri memang memiliki kemampuan mengcopy style bertarung orang lain. Dan dari trailer ini aja, dia sudah terlihat mengcopy gaya bertarung dari beberapa hero di MCU. Seperti yang ada di scene tadi, di mana dia meniru gaya Captain America dalam melempar shieldnya. Di trailer sebelumnya kita juga melihat bagaimana Taskmaster meniru gaya bertarung Black Widow. Dan juga gaya memanah Hawkeye yang sempat bikin heboh yang mencurigai bahwa Taskmaster adalah Hawkeye. Di scene berikutnya terlihat Taskmaster yang menonton video bertarung Natasha, di mana video tersebut adalah video dari scene di film Iron Man 2.
Di sini Taskmaster menganalisa gaya bertarung dari Natasha. Dan dari sini udah ketahuan deh kalau Taskmaster memang menganalisa gaya bertarung dari beberapa heroes lainnya melalui video-video bertarung mereka. Di sini juga kita melihat dengan lebih jelas topeng yang dipakai oleh Taskmaster ini, di mana di sini terlihat kacamatanya memantulkan refleksi seperti kaca yang memang cocok dengan gaya bertarungnya, yang mampu menjadi cermin bagi lawan bertarungnya. Di atas kacamata juga terlihat ada seperti kamera kecil yang sepertinya adalah kamera yang mampu merekam dan menganalisa setiap gaya bertarung lawannya. Dan kalau kita perhatikan kacamatanya, di bagian dalam seperti ada display yang sepertinya adalah tampilan data yang bisa dilihat dari dalam kacamata. Mungkin semacam AI sama seperti yang dimiliki Tony Stark. Fungsinya pastinya memberikan informasi kepada Taskmaster mengenai siapa yang sedang dia lawan dan apapun informasi yang dia butuhkan, sama seperti fungsi AI seperti Friday ataupun Jarvis yang dimiliki oleh Tony Stark. Di sini juga terungkap dari dialog yang dikatakan oleh Yelena yang memperkenalkan Taskmaster bahwa Taskmaster adalah orang yang mengendalikan Red Room. Dan orang-orang di Red Room telah dimanipulasi oleh Taskmaster itu sendiri. Mereka sadar tapi tidak punya banyak pilihan. Kita tahu kalau Natasha dan Yelena adalah jebolan dari Red Room. Mereka pernah berada di sana dan dididik di sana. Dan sepertinya Taskmaster ini orang baru buat mereka. Dan baru juga masuk dan mengendalikan Red Room. Yang mungkin dengan cara yang lebih kejam dari yang pernah dialami oleh Natasha ataupun Yelena. Para Black Widow dari Red Room ini mencoba melawan Natasha dan Yelena tentu berada di bawah perintah langsung atau pengaruh langsung dari Taskmaster ini. Scene berikutnya terlihat Yelena yang sedang diikat dan akan disuntikan sesuatu yang juga belum diketahui apa. Mungkin semacam obat yang bisa membuat Yelena menjadi di bawah kendali Red Room lagi. Atau semacam Super Soldier Serum. Kita masih belum tahu. Ini sebenarnya semacam callback scene di mana Natasha pernah menceritakan bahwa dia sudah disterilisasi oleh Red Room yang disebutnya sebagai graduation ceremony. Ini scene-nya mirip-mirip sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ini bukan proses sterilisasi tersebut karena Yelena di sini sudah cukup dewasa dan proses sterilisasi itu dilakukan saat si Black Widow masih berada dalam training di Red Room dan masih cukup muda. Tapi yang menarik adalah Yelena di sini memakai suit warna putihnya, suit yang dipakainya saat berada dalam misi bersama Natasha di trailer sebelumnya. Artinya di sini Yelena ditangkap dan dibawa untuk nantinya mungkin diberikan suntikan yang bisa mempengaruhi dirinya dan nantinya mungkin akan berbalik melawan Natasha. Bakal seru nih kayaknya sepertinya ya. Tapi kita nggak tahu. Nah, di dalam dialog juga Natasha mengatakan bahwa mereka harus kembali saat dimana semua ini dimulai supaya mereka tidak akan melakukannya kepada orang-orang lain lagi. Mereka menyadari bahwa Red Room membawa dampak yang cukup buruk bagi orang-orang yang menjadi korban seperti mereka. Dan untuk itu, tujuan bagi Natasha dan Yelena di sini adalah bukan sekedar untuk mengalahkan Taskmaster, tetapi juga untuk menutup seluruh operasi Red Room yang masih ada. Di scene ini juga kita melihat Natasha dan Yelena berada di sebuah ruangan yang juga muncul di trailer sebelumnya, yang sepertinya adalah ruang kendali bagi Red Room, di mana terlihat ada sinar-sinar merah di sekitar Natasha yang sepertinya adalah hologram peta yang menunjukkan keberadaan dari para Black Widow lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Di scene lainnya kita melihat sebuah rumah yang dikepung oleh beberapa pesawat yang pesawatnya mirip-mirip dengan Queen Jet. Yang tentunya di dalam salah satu pesawatnya ada Taskmaster. Rumah ini sepertinya adalah rumah tempat di mana Natasha, Yelena, Melina, dan Alexei bersembunyi yang juga muncul di akhir trailer saat mereka berempat sedang makan di meja makan. Sepertinya terjadi pertarungan yang cukup sengit antara mereka berempat dengan pasukan Taskmaster. Dan mereka yang dikepung di sini sepertinya mencoba melarikan diri dengan mencuri salah satu pesawat yang mengepung mereka. Dimana di scene lainnya kita melihat karakter Melina sedang mengendarai salah satu pesawat ini bersama dengan Alexei di dalamnya. Dan mereka diserang oleh sekelompok pasukan dari Taskmaster yang juga memakai topeng. Dimana di scene ini Alexei mengambil shield milik Taskmaster dan melemparkannya ke arah seseorang yang mencoba masuk dari bagian depan pesawat, yang lalu dia terlempar keluar. Yang menarik di situ adalah bagaimana Red Guardian mencoba mengikuti gaya dari Captain America. Dan memang kalau di komik, Red Guardian dan Captain America ini memang cukup punya hubungan yang baik. Scene berikutnya kita melihat Melina yang berada di sebuah koridor rumah sakit yang sepertinya hendak meloloskan Yelena yang di scene lainnya sedang diikat dan ditahan untuk disuntikan sesuatu.
Lalu next terlihat Melina yang membuka gudang tempat penyimpanan senjata miliknya, di mana ada satu hal yang cukup menarik yang tertangkap kamera di scene ini, di mana terlihat ada sebuah topeng di dalam ruangan itu. Nah, seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, Melina Vostokov di komik adalah orang di balik topeng villain Iron Maiden yang juga merupakan musuh bagi Black Widow, yang memang cukup bikin heran nih kenapa di trailer di film ini justru menjadi teman dekat bagi Natasha, yang membuka kemungkinan bahwa sepertinya Melina di sini akan menjadi secret villain bagi Natasha. Bahkan sempat dicurigai menjadi orang di balik topeng Taskmaster. Karena memang karakter ini basicnya adalah musuh bagi Natasha dan rasanya hampir nggak mungkin menjadi teman dekatnya. Nah, topeng Iron Maiden ini mungkin nantinya akan dipakai oleh Melina dan akan menjadi villain mungkin di film ini atau mungkin juga di film-film lainnya di MCU. Yang pasti Iron Maiden atau Melina Vostokov ini basicnya adalah seorang villain dan gue nggak percaya kalau dia jadi heroes. Next kita melihat Taskmaster yang berhadapan dengan Alexei aka Red Guardians, dan di sini Taskmaster mengcopy gaya dari Black Panther lengkap dengan cakar yang sama seperti yang dimiliki oleh Black Panther, yang tentunya bikin bertanya-tanya, dari mana Taskmaster mengetahui tentang kemampuan Black Panther? Apakah dengan melihat video pertarungannya di Civil War atau mungkin sudah memata-matai T'Challa dan melihat bagaimana cara dia bertarung? Ini menjadi pertanyaan besar memang, termasuk tentang siapa sih yang berada di balik topeng Taskmaster ini. Dan kini sebenarnya sudah mulai menyempit nih tentang spekulasi siapa Taskmaster ini, dimana kini dicurigai adalah karakter yang diperankan oleh Oti Fak Benley, dimana karakter ini kemarin tiba-tiba saja muncul di poster Black Widow berbarengan dengan dirilisnya final trailer ini. Karakter yang diperankan oleh aktor ini bernama Mason dan tidak ada informasi lebih yang muncul dari karakter ini, yang tentunya agak mencurigakan ya. Siapa si Mason ini? Apakah dia adalah Taskmaster? We'll see. Masih di scene yang sama, kita juga melihat bagaimana Taskmaster bahkan menirukan gaya bertarung Spider-Man saat melawan Red Guardian, di mana dia menendang dengan dua kaki dan mendarat dengan gaya khas Peter Parker. Scene berikutnya terjadi kejar-kejaran antara Natasha dan Yelena yang tengah dikejar oleh para Black Widow plus dengan Taskmaster, yang dimana Taskmaster lalu menembakkan panah dengan peledak ke arah mobil mereka yang sudah kita ketahui mengikuti gaya dari Hawkeye dan sebenarnya sudah muncul di trailer sebelumnya. Natasha lalu terlihat terlibat pertarungan dengan begitu banyak Black Widow yang sepertinya berada di ruang komando Red Room yang sudah muncul di scene sebelumnya. Lalu terlihat bagaimana Natasha seperti terkejut melihat Taskmaster seakan tidak percaya. Dimana ini sepertinya adalah momen dimana Natasha akhirnya mengetahui siapa orang di balik topeng Taskmaster. Dan sepertinya adalah orang yang cukup dekat. Scene lainnya terlihat karakter Secretary Rose yang wajahnya terlihat lebih muda memimpin pasukan untuk melacak Natasha. Nah, di sini gue akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata Secretary Rose tidak diberikan efek de-aging seperti yang terlihat di trailer. Karena wajahnya memang terlihat sudah cukup tua nih. Dan ternyata dia memegang sebuah tongkat orang tua yang biasa membantunya berjalan. Artinya tidak ada adegan flashback di sini. Hanya memang tampilan Rose dibuat agak berbeda mungkin untuk tujuan menipu para penonton dengan scene-scene palsu. Seperti yang sudah sering dilakukan oleh Marvel ya. Scene selebihnya memperlihatkan berbagai action dari misi yang dijalankan oleh Natasha dan kawan-kawannya. Dan scene terakhir terlihat Natasha dan Taskmaster yang bertarung dalam keadaan mereka jatuh dari ketinggian. Dan di sini terlihat Taskmaster menggunakan pedang untuk melawan Natasha. Pertanyaannya, dari mana Taskmaster mengcopy kemampuan pedangnya? Well, sejauh ini belum ada karakter di MCU yang menggunakan pedang, kecuali gengnya Thor. Dan memang mungkin saja Taskmaster mengcopy gaya pedang dari mereka. Tetapi bagaimana kalau ternyata Taskmaster mengcopy gaya pedang tersebut dari karakter lain? Karakter yang belum pernah muncul di MCU dan akan segera muncul di MCU. Karakter yang gue maksud adalah Black Knight, dimana karakter Black Knight kita tahu akan segera muncul di film The Eternals dan nantinya akan diperankan oleh Kit Harington, dimana senjata dan gaya bertarung Black Knight adalah dengan menggunakan pedang. Dan bisa saja Taskmaster sudah mengetahui tentang Black Knight di timeline ini. Trailer lalu ditutup dengan candaan Natasha, Yelena, Melina, dan Alexei di meja makan yang bertingkah seakan-akan mereka adalah sebuah keluarga.
Nah, itu dia kira-kira yang bisa kita tangkap dari trailer final Black Widow kali ini. Dan gimana nih pendapat kamu tentang trailer ini? Dan silakan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya teori tentang film ini, atau mungkin ada beberapa hal yang kita lewatkan yang gak sempat kebahas di video kali ini. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.